Oke, halo guys, balik lagi bareng gua ya di channel Dividen Investor TV. Hari ini hari Senin tanggal 28 Juli tahun 2025. Apa kabar kalian nih hari Senin? IHSG hari ini naik 0,94% ya, atau 71 poin. Dan IHSG sekarang berada di 7.614. Wah, dikit lagi nih kita ke ATH ya, meskipun masih sama, masih dipikul oleh saham-saham konglo ya, tentunya utamanya sekarang. Sementara perbankan masih tiarap guys. Tadi sih ada naik ya, cuma nggak tahu nih bisa sustain apa enggak. Oke, transaksi hari ini di IHSG ada di sebesar 12 triliun ya, lumayan. Kali ini gua pengen bahas saham PBID atau PBID. Nah, ini saham adalah saham pabrik plastik ya, pembuatan plastik. Kalau lu sering beli apa, tes Sisri ya? Masih ada nggak tuh tes Sisri? Itu kan pakai plastiknya, plastik putih tuh yang bening. Nah, itu yang biasanya mereknya merek tomat tuh, yang biasa gua temuin di sekitaran itu. Nah, yang bikin tuh si ini nih, PBID. Nah, itu produknya dia, salah satu produknya dia. Banyak juga dia produknya, mereknya gitu. Ada tomat, ada bengkuang, jeruk, cabe, dan lain-lain. Pokoknya tentang perplastikan kemungkinan besar dia yang bikin ya, kalau sering temuin barangnya di kehidupan sehari-hari. Nah, dia pemegang sahamnya sampai dengan Juni bulan kemarin ada di 4.794. Oke, mari kita screening secara singkat saham ini. Dia IPO di tanggal 13 Desember tahun 2017. Harga IPO-nya saat itu ada di angka 850. Lembar saham saat IPO ada 375 juta, berarti dia harusnya dapat dana di 318 miliar ya. Oke, transaksi hariannya berapa nih dia? Hari ini ada di 829 juta ya. Kalau sebelumnya gimana nih? Kemarin ada di 124, 48, sama 226. Tumben hari ini gede ya. Mari kita bahas. Nah, tapi harganya sih turun 1,39%. Nah, apakah Q2-nya bagus? Oke, kita lanjut. Lembar saham sekarang ada kurang lebih di 7,5 miliar lembar saham ya. Harga hari ini dia di 498 perak. Berarti market cap-nya ada di 3,7 triliun ya. Total ekuitas dia ada di 2,7 T. Berarti harga book value per share-nya ada di 365. Udah di atas harga book value ya, soalnya PBP-nya dia 1,37. Total liabilitas dia ada di 499 M. Nah, hutang dia kecil ya, cuma 18%. Ini menunjukkan perusahaan yang sehat gitu ya. Total aset ada di 3,2 triliun dan PE sekarang ada di 9,63 kali. Ya masih oke lah, tapi kalau bisa turun lagi harganya ya boleh tuh turun harganya, tapi kinerjanya naik tuh, pengennya gitu tuh. Kalau buat dividen investing kan nanti dividennya makin gede tapi harganya makin turun. Semoga aja ada ya saham kayak gitu. Nah, laba ditahan dia ada di 1,6 triliun ya, lumayan ada dia duit yang disimpan. Laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya. Oke, lanjut ke revenue dia. Nah, dia Q1 dia dapat 1,2 T ya. Sedangkan Q2 dapat 1,275. Ia turun 0,23%, atau nggak kemana-mana ya, cuma beda 3 M. Gross profitnya 233 miliar di Q1 dan sekarang di 217.
Ya secara gross profit biayanya masih sama-sama ya, modal bahannya. Nah tapi di net profitnya dia ada di 102 miliar sama 92 miliar. Ini beban operasionalnya cukup meningkat ya, meningkat 10 eman, jadi dia tinggal 92 miliar. Harusnya kan secara pendapatan dia cuma beda 3M ya, tapi ini bisa beda 10 miliar. Dia turun 9,8% ya. Lu coba cek aja di laporan keuangannya apa yang menyebabkan beban operasional dia yang menyebabkan dia paling gede. Apa mungkin bayar THR? THR harusnya berapa ya? Januari, Februari, Maret ya harusnya. Atau dimasukin April, nggak tahu. Kita cek lagi aja nanti di laporan keuangannya biar lebih lengkap. Sekarang kita screening secara singkat aja. EPS Q1 ada di 13,6 dan di Q2 ada 12,2 perak ya per lembar saham. Maka secara anualis ada di 51 perak untuk full year 2025. Nah, prospek dividennya gimana nih? Kalau dia bisa dapat 51 full year 2025, sedangkan DPR dia tahun kemarin sih udah bagi 85% ya. Nah, kita ikutin aja coba. 85% berarti kita dapat 43,97 atau 44 lah. Maka dividen yang bakalan lo dapetin sebesar yieldnya ya 8,83% atau 9%an lah, bisa lah dapat 9%. 9% berarti cuma ngeluarin 330 miliar ya. Ya lumayan. Dividen 9% sangat besar ya. Kita nggak ngapa-ngapain tapi ya kita dapat duit gitu. Tapi kemungkinan karena revenue-nya stuck ya, Q2-nya turun malah dari Q1. Mungkin karena perekonomian yang belum benar-benar mengguncang Indonesia ya, masih ekonomi secara keseluruhan masih lemah ya, apalagi di bawah-bawah ya untuk UMKM. Mungkin yang jualan cilok atau jualan es teh manisnya kurang rame ya, jadi pembelian plastiknya juga sedikit menurun gitu, kasarnya begitu. Nah dia jadwalnya bagi di bulan Juni ya, biasanya setahun sekali sih. Nah maka harga walasnya berapa berdasarkan dividen yang dia bagikan? Dia ada di angka 440 sampai 879 ya. Harga dia kan sekarang 498 ya, masih sangat di harganya ya. 440 harga terendah di sini, dia 498. Masih sangat oke ini buat menurut gua untuk dikoleksi. Karena dia menawarkan dividen yang lumayan besar ya. Terus bisnisnya juga nggak ribet-ribet amat ya untuk dianalisa gitu. Cuma jualan plastik dan lain-lain gitu. Nggak kayak batu bara atau apa gitu yang sifatnya fluktuatif ya harganya. Jadi harganya harus ngikutin harga global. Kalau ini kan dia yang bikin harga sendiri gitu. Kalau pembelinya makin rame ya otomatis dia makin meningkat ya IPS-nya. Nah segitu ya tentang si PBID. Menurut gua lumayan oke ya ini perusahaan. Patut lu pantau juga, masukin aja dulu ke watchlist gitu. Siapa tahu lu pantau beberapa bulan atau beberapa tahun, lu lihat kinerjanya, bandingin, kalau sudah cocok dengan sesuai investasi gaya lu ya lu bisa boleh masuk. Kalau nggak cocok lu skip ya gitu, simple. Oke, segitu dulu ya. Terima kasih sudah menonton, karena hutang harus dibayar. Bye bye.